Halo sahabat semua, welcome back to my channel. Now we are going to continue our trip to Labuan Bajo. Dan hari ini saya lanjutkan lagi setelah kemarin kita selesai di Pulau Padar. Dan dari Pulau Padar kita menuju ke Pink Beach. Dan inilah namanya Pink Beach, dimana dari pelabuhan Pulau Padar kita menempuh jarak sekitar 10-20 menitan, dan akhirnya kita tiba di Pink Beach. Pink Beach atau Pantai Merah Muda merupakan pantai yang ada di Pulau Komodo. Dan pantai ini disebut Pink Beach karena pasir pantainya memang warnanya pink ya. Kemudian kalau nggak salah saya baca, warna pink dari pantainya ini merupakan campuran dari warna pantai pasir putih yang bercampur dengan serpihan karang. Ada juga yang campur dengan cangkang kerang serta kalsium karbonat dari invertebrata laut yang berukuran sangat kecil. Jadi lambat laun itu dihancurin, terus lama-lama jadi pink deh kayaknya pantainya. Kemudian menurut saya di Pink Beach ini bagus sekali untuk kita foto-foto karena areanya tersendiri, sangat bersih, kemudian sangat sepi pastinya. Dan untuk bibir pantainya, kalau nggak salah itu ukurannya 500-700 meter. Dan semakin ke barat, saya lihat itu pantainya semakin merah warna pasirnya. Jadi kalau teman-teman kesini, saya sarankan untuk explore pantainya, jangan sekedar di satu titik saja. Jadi kita bisa jalan-jalan mengelilingi area pantai Beach. Dan di sini kita juga bisa menemukan salah satu hewan penghuni dari pulau yang ada di pantai Pink Beach ini. Jadi ini entah rusa apa kijang namanya, saya kurang tahu. Yang jelas dia sudah human friendly, jadi nggak terlalu takut sama adanya kedatangan manusia. Dan saya lihat juga kebersihan di sini juga cukup terjaga. Semoga kedepannya Pemprov dari NTT ataupun pengurus yang ada di Labuan Bajo semakin meningkatkan tingkat kebersihan di sini, mengingat pantai ini sifatnya musiman, karena kalau nggak ada pengunjung ya nggak ada yang ngurus. Jarak dari Pink Beach ke Pulau Komodo kurang lebih sekitar 20-30 menitan. Jadi tergantung gimana suasananya di pantai, karena pas waktu itu gelombang lumayan tinggi. Dan inilah kita sudah sampai di dermaga di Pulau Komodo. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, di saya kesini itu berbarengan dengan para pengunjung yang lain. Jadi kita berpencar dengan booth masing-masing, tapi dengan skala dan juga schedule yang sama. Jadi tidak salah, di pelabuhan ini kita banyak melihat fast food yang berlabuh. Dan tidak lupa juga ada open deck kapal yang pastinya sudah memiliki pos dan juga spot-spot tersendiri di pelabuhan ini.
teman-teman semua, kita sudah sampai di Komodo National Park, di mana kondisi pulaunya sudah sangat ramai. Dan bagi kalian yang mengikuti trip trekking di Pulau Komodo, jadi diwajibkan kita harus hire ranger. Ranger itu sejenis kayak local guide yang akan memberikan instruksi tentang jalur, kemudian informasi singkat tentang Pulau Komodo, populasi, dan juga kalau kita beruntung kita akan menemukan komodonya. Dan untuk harga tiket tersendiri untuk pengunjung lokal itu dikenakan biaya 150.000 per orang, dan untuk turis mancanegara itu dikenakan harga 300.000 per orang. Oke, untuk trip kali ini kita sepakat untuk mengambil yang medium trek. Jadi kalau untuk trekking di Pulau Komodo ada 3 pilihan, ada yang short, ada yang medium, sama yang long. Jadi so far informasi dari rangernya, pengunjung lebih suka ambil yang short dan medium, karena itu tergantung berapa rentang jarak waktu yang dikasih untuk menikmati Pulau Komodo, dan juga tergantung kekuatan peserta yang akan ikut trekking. Ya, kali ini kita sudah menemukan salah satu anak komodo. Jadi as per guide-nya, di musim ini para komodo itu lagi ke hutan. Jadi semuanya pada masuk hutan, karena untuk periode bulan Juni, Agustus, September itu adalah musim kawinnya mereka. Jadi beruntung sekali sih saya masih bisa melihat komodo, walaupun nggak terlalu banyak di biasanya. Jadi karena ini adalah wilayah hutan nasional Pulau Komodo, jadi sudah barang tentu setiap aktivitas yang di sini kita harus ditemani oleh ranger ataupun guide, karena namanya saja hutan, jadi pasti banyak ada binatang buas. Salah satunya ada komodo, walaupun bisa dikatakan sudah human friendly, tapi kalau dia lagi error ataupun lagi stres, mungkin saja dia bisa menyerang manusia. Selain ada komodo, kita juga bertemu babi hutan di sini. Jadi masih sangat asri dan terjaga hutannya. Selain itu, sempat saya juga lihat ada sarang lebah madu mungkin ya. Makanya tidak salah di Labuan Bajo ataupun di daerah Sumba ataupun di Flores, terkenal sekali mereka punya madu Flores. Karena jumlah komodo yang terbatas, tidak seperti biasanya, jadi kalau ranger menemukan komodo, kita harus cepat-cepat mengkerubuni ya. Jadi kurang lebih seperti kayak di Lovina, di mana ada dolphin, semua perahu menuju dolphin.
Dan begitu juga kayak kita di Komodo sekarang. Ada Komodo 1 ya kita kerubuti biar kita dapat momennya. Setelah menghabiskan waktu sekitar 50 menit sampai 1 jam di Pulau Komodo, kita akan bergegas lanjut untuk menuju destinasi berikutnya. Jadi tim dan semua partisipan yang datang harus kembali ke kapal boat masing-masing biar nggak ketinggalan. Untuk trip selanjutnya kita akan menuju ke Manta Point, Taka Makassar, kemudian yang terakhir adalah Pulau Kanawa. Sobat Dahsyat, kita sudah sampai di Taka Makassar. Jadi sebelumnya kita sudah lewat Manta Point, cuma sayang arus lautnya sangat besar, jadi tidak memungkinkan kita untuk berenang, apalagi tidak ada mantanya juga. Jadi kita go forward untuk ke Taka Makassar. Jadi beginilah pemandangannya. Dan kita lanjut di Pulau Kanawa. Jadi untuk di Pulau Kanawa saya sedikit ambil video karena asik berenang. Ya, sudah selesai untuk trip hari ini. Jadi kesimpulannya sangat menyenangkan sekaligus melelahkan, karena awalnya kita jalan-jalan trekking, kemudian lanjut basah-basahan, dan akhirnya capek dan ingin tidur saja. Setelah pindah dari hotel kita sebelumnya di Escape Bajo, kita pindah hotel ke Local Collection, yang dimana jaraknya sekitar 200 meter, atau kalau ditempuh dengan jalan kaki sekitar 5 menitan jalan. Oke, inilah lobby di Local Collection, cukup minimalis, bersih, dan ada lobby ambasador keren dengan gaya gadis ala Labuan Bajo. Kebetulan kamar yang kita pesan sudah kita isi request untuk early check-in. Jadi sekitar jam 11 siang kita sudah sampai di hotel, karena istri saya ada janji untuk spa hari ini, karena kemarin sudah lelah naiki Pulau Padar dan trekking di Pulau Komodo. Jadi beginilah kamar yang kita pesan, lumayan kecil tapi yang penting tidur. Tidak lupa juga istri saya request untuk dikasih setup honeymoon, mengingat setelah kita menikah kita tidak pernah liburan keluar Bali, jadi ini baru pertama kali kita liburan.
nyobain bed setup honeymoon. Staff juga kasih kita honeymoon slice cake, jadi really appreciated. Thank you untuk staff local collection. Dan untuk tipe kamar yang kita pesan adalah Deluxe Ocean View, dimana ini kalau nggak salah lantai 3. Jadi pemandangannya hampir sama sih seperti Escape Bajo, cuma ini yang level lebih tinggi. Jadi pemandangannya lebih wide. Untuk pelabuhan di Labuan Bajo kelihatan sangat jelas dari sini. Ya, beginilah pemandangannya dari balkon kamar kami. Sangat cerah hari ini. Cuma sayang kurang privacy balkonnya karena bisa dilihatin dari tetangga sebelah. Jadi saya anterin istri saya karena hari ini dia ada janji temu di Keep Spa. Cuma pas kita ke sana staffnya tidak ada, jadi kita harus balik ke lobby untuk reconfirm jam spanya lagi. Setelah kita cek lobby, ternyata staff spanya masih istirahat siang, dan kebetulan pas kita ke sana udah selesai, dan sekarang waktunya istri saya untuk chill, relax, dan have fun. Di hari ketiga, merupakan hari terakhir saya di Labuan Bajo. Tidak lupa saya juga ingin explore area sekitar pelabuhan. Jadi saya putuskan untuk menyewa sepeda motor, dimana harganya itu untuk yang Matic biasa ya, bukan yang gede, harganya 100.000 untuk per hari. Jadi dari hotel local collection saya terus lurus mengikuti jalur Pulau Binongko. Jadi pemandangannya seperti ini teman-teman semua. Kiri kanan adalah perbukitan, dan beberapa juga ada kita temui rumah warga, dan masih sangat asri. Dan untuk di sebelah kiri sudah bisa kita lihat banyak ada resort-resort mewah, baik dari yang brand Marriott, Ayana, Pelataran, dan lain-lain. Saya berharap untuk kedepannya Labuan Bajo semakin maju, semoga sama seperti Bali dari sisi kualitas hospitality, kemudian fasilitas rumah sakit yang memadai, kemudian kesadaran masyarakat untuk membangun, dan semuanya lah. Jadi saya doakan yang terbaik, semoga 2 tahun ataupun 5 tahun ke depan Labuan Bajo sudah keren.
menurut saya di Labuan Bajo, khususnya di daerah dekat pelabuhan ataupun di perbukitan seperti ini, adalah tempat yang cocok untuk melihat sunset, karena saking sepinya, saking alaminya, ini sangat membuat saya merasa takjub atas ciptaan Tuhan. Karena seperti yang teman-teman lihat, ini pemandangannya asli, apalagi kalian bisa melihatnya sendiri tanpa kamera seperti ini. Ini dari sisi kamera aja sudah bagus, apalagi bisa melihat secara langsung. Sunsetnya sangat luar biasa di sini. Saya mengambil video ini tepat di atas bukit Sylvia namanya. Jadi dari Labuan Bajo menempuh jarak sekitar 7-8 km menuju bukit Sylvia ini. Jadi kita perlu trekking sekitar 5-8 menit, nggak terlalu ekstrim jalurnya. Dan dari puncak ini kita bisa melihat pemandangan yang sangat-sangat indah. Pastinya sunset yang sangat menakjubkan yang pernah saya lihat. Luar biasa, memang Labuan Bajo is the best. Sing taen nyampa, sing taen masa, sing taen manting. Oke sahabat semua, sebelum kita check out, kita harus keliling resort dulu. Dan ini kita berada di Sankar Restaurant yang berada di rooftop local collection. Pemandangannya sangat indah ya teman-teman. We can say it's like a local Santorini yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Greece, jadi cukup kesini menikmati pemandangan dengan background pelabuhan Labuan Bajo dan pastinya bangunan ala-ala Santorini. Untuk harga kamar yang kita pesan itu mulai dari 1 jutaan. Teman-teman bisa pesan melalui aplikasi tiket.com, Traveloka, dan search engine lainnya, booking engine lainnya maksudnya. Tapi saya kemarin chat langsung sih ke reservasinya, di dapat harga spesial. Selain ada room, di sini juga ada tersedia villa. Jadi ada private pool seperti ini ya teman-teman. Cuma kalau menurut saya, entah itu room dan juga villa, masalahnya semua orang bisa akses. Ya nggak nyalahin juga sih, karena semua orang juga pengen foto-foto dari atas. Jadi maklum. Selain ada private dinner dan juga main restaurant, di tempat ini juga ada bar, dan kalau nggak salah weekend biasanya ada live DJ. Jadi cocok buat teman-teman yang mau clubbing
tapi minimalis di hotel. Setelah selesai keliling-keliling, jadi perut sudah mulai lapar dan kita putuskan untuk ke restoran untuk breakfast. Jadi inilah restoran breakfast di Local Collection. Untuk pilihan menunya sendiri cukup saya sih sudah lumayan. Jadi ada yang Indonesian dish, ada yang Western. Bisa pilih telur, ada sup, ada dessert, dan kalau untuk buahnya juga ada. Cuma kalau nggak salah ini buahnya transferan dari pulau-pulau sebelah kayaknya, karena setahu saya di Pulau Komodo ataupun Pulau Labuan Bajo ini jarang ada tanaman buah. Nanti kalau mau liburan ke Labuan Bajo hubungi saya. Dengan siapa? Gonzales. Gonzales Labuan Bajo, mantap.